Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas 7A1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian filsafat, ontologi atau hakikat, epistemologi atau cara, aksiologi atau nilai etika, estetika, dan sejarah penemuan Pitagoras. Adapun nama kelompoknya, yang pertama adalah Sari Yuliana, NPM 17144103x12. Yang kedua, Batselena Kelmaskosu, NPM 17144103x20. Yang ketiga adalah saya sendiri, Sudrajat, NPM 17144103x28. Adapun dosen pengampu mata kuliah filsafat dan sejarah matematika adalah Bapak Gunawan, NPD. Oke teman-teman, yang pertama yaitu pengertian filsafat. Nah, filsafat itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, arti secara etimologi, dan yang kedua, arti secara terminologi. Oke, sekarang kita bahas arti secara etimologi. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Arab, falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri atas dua kata. Yang pertama adalah philos, yang artinya cinta atau suka, dan sophia artinya pengetahuan dan hikmah. Nah, kemudian arti secara terminologi. Arti terminologi yaitu istilah yang menggambarkan apa itu filsafat. Nah, yang pertama dari Plato. Nah, Plato sendiri mengungkapkan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang aslinya. Nah, kemudian yang kedua, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Nah, yang ketiga adalah Farabi. Al-Farabi mengungkapkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maupun bagaimana hakikat yang sebenarnya. Yang ketiga, menurut René Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Yang ketiga adalah Langevin. Filsafat adalah berpikir tentang masalah-masalah yang akhir dan menentukan, yaitu masalah-masalah yang mengenai makna keadaan Tuhan, keabadian, dan kebebasan. Nah, dari pengertian filsafat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai hakikatnya. Filsafat bukannya mempersoalkan gejala-gejala atau fenomena, tetapi yang dicari adalah hakikat dari suatu fenomena. Oke, selanjutnya ontologi atau hakikat. Nah, pengertian ontologi itu sendiri yaitu berasal dari bahasa Inggris, ontologi. Tokoh pertama yang membuat istilah ontologi adalah Christian pada tahun 1679 sampai 1714. Istilah itu berakar dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ontos yang berarti berada atau keberadaan, dan logos berarti ilmu pengetahuan atau ajaran, juga pemikiran. Maka ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada pada ilmu. Menurut pandangan De Liangqi, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi
yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan. Argumen ontologi ini pertama dilontarkan oleh Plato pada abad 428 sampai 348 SM dengan teori dengan teori idenya. Idea yang dimaksud oleh Plato adalah definisi atau konsep universal dari setiap sesuatu. Nah, Plato mencontohkan pada seekor kuda bahwa kuda mempunyai idea atau konsep universal yang berlaku untuk tiap-tiap kuda yang ada di alam nyata. Baik itu kuda yang berwarna hitam, putih, maupun belang. Baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Nah, idea itu adalah paham, gambaran, atau konsep universal yang berlaku untuk seluruh kuda yang berada di benua maupun di dunia ini. Oke, teman-teman. Yang kedua adalah objek ontologi. Nah, objek ontologi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, objek materi dan objek forma. Objek materi sendiri secara ontologis artinya metafisis secara umum. Sedangkan objek forma, objek ontologi adalah yang ada, yaitu ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, dan ada universal, ada mutlak, nah termasuk metafisika, dan ada sesudah kematian maupun segala sumber yang ada, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Objek forma ontologis adalah hakikat seluruh realitas. Bagi pendekatan realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah akan menjadi kualitatif. Realitas akan tampil menjadi aliran-aliran materialisme, idealisme, dan naturalisme. Oke, selanjutnya aliran-aliran ontologi. Nah, aliran ontologi di sini ada 6. Yang pertama, materialisme. Nah, di sini materialisme ini aliran yang menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi atau bukan rohani. Aliran ini sering disebut dengan aliran naturalisme. Oke, selanjutnya idealisme. Nah, sebagai lawan materialisme adalah aliran idealisme yang dinamakan juga spiritualisme. Idealisme berarti serba cita. Sedang spiritualisme berarti serba ruh. Oke, yang ketiga ada dualisme. Dualisme, aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai sumbernya, yaitu hakikat sebagai materi dan hakikat sebagai ruhani. Benda dan ruh, jasad dan spirit. Oke, yang ketiga adalah pluralisme. Nah, paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan yang mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Nah, yang kelima ini nihilisme. Nah, apa sih nihilisme? Nah, nihilisme berasal dari bahasa Latin, yaitu berate, nothing, atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak Yunani kuno. Pada tahun berapa? Nah, betul pada tahun 483 sampai 360 SM yang memberikan 3 proposisi. Proposisi tentang realitas. Yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan. Itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu sumber ilustrasi. Oke. Yang keenam, agnotisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat
benda. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu epistemologi atau cara. Epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat yang membicarakan mengenai sumber-sumber, karakteristik, sifat, dan kebenaran kehidupan. Epistemologi seringkali disebut dengan teori pengetahuan atau filsafat pengetahuan, karena yang dibicarakan dalam epistemologi bersangkutan dengan masalah pengetahuan. Misalnya, apakah pengetahuan itu? Lalu, dari mana pengetahuan yang benar? Apa yang menjadi karakteristik pengetahuan? Apakah pengetahuan tergolong benar atau keliru? Nah, dari pertanyaan inilah yang kemudian disebut dengan persoalan epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem artinya pengetahuan atau kebenaran, sedangkan logos diartikan pikiran, kata, atau teori. Epistemologi secara etimologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dan lazim. Perkembangan epistemologi muncul di dunia modern adalah ketika munculnya pandangan baru mengenai pengetahuan. Pandangan ini merupakan kritikan terhadap pandangan Aristoteles, yaitu bahwa ilmu pengetahuan sempurna tak boleh mencari untung, namun harus bersikap kontemplatif, yang diganti dengan ilmu pengetahuan yang justru harus mencari untung dalam artian dipakai untuk memperkuat kemampuan manusia di bumi. Selanjutnya kita masuk ke aksiologi atau nilai etika. Pengertian aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu axios, yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sistem mempunyai rancangan, bagaimana tatanan, rancangan, dan aturan sebagai suatu bentuk pengendalian terhadap satu institusi dapat terwujud. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Yang kedua, aspek aksiologi. Aspek aksiologi, filsafat membahas tentang masalah nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia. Dari aksiologi, secara garis besar muncullah dua cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia. Apa saja? Yaitu etika dan estetika. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah estetika. Estetika berasal dari bahasa Yunani aesthetika, yang berarti hal-hal yang dapat dicerap dengan panca indera. Menurut etimologis, estetika adalah teori tentang ilmu penginderaan. Ada beberapa estetika menurut para ahli. Yang pertama yaitu
Louis Okatov. Ia mengemukakan bahwa estetika adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan definisi, susunan, dan peranan keindahan, khususnya di dalam seni. Yang kedua adalah Dictionary of Philosophy. Cabang filsafat yang berhubungan dengan keindahan atau hal yang indah, khususnya dalam seni, serta cita rasa dan ukuran nilai baku dalam menilai seni. Dan yang terakhir adalah dari Van Meter Ames. Ia menelaah tentang apa yang tersangkut dalam penciptaan, penghargaan, dan kritik seni. Dalam hubungan seni dengan peranan yang berubah dari seisi dalam satu dunia pancaroba. Materi selanjutnya yaitu sejarah penemuan Pitagoras. Pitagoras lahir di Pulau Samos di Yunani dan melakukan banyak perjalanan melalui Mesir. Belajar antara lain matematika. Tidak banyak yang diketahui dari Pitagoras pada tahun-tahun awal. Pitagoras menjadi terkenal setelah mendirikan sebuah kelompok, yaitu yang bernama The Brotherhood of Pythagoras, yang artinya persaudaraan ilmu Pitagoras. Sekitar pada pertengahan tahun 4000 dalam kalender Babilonia, atau pada sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, yang sekarang dikenal sebagai Plimpton 322. Dalam koleksi dari Columbia University, New York, terdapat daftar kolom nomor yang menunjukkan apa yang sekarang kita sebut sebagai triplex Pitagoras, yaitu kumpulan angka yang memenuhi persamaan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ini adalah rumus Pitagoras, yaitu A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Coba sama-sama kita perhatikan pola ubin seperti yang ditampilkan di bawah ini, atau di depan layar teman-teman semuanya. Ini adalah ciri khas yang sudah terlihat di Asia Timur. Dapatkah teman-teman melihat bukti teorema Pitagoras dalam pola ubin di atas? Jika semisalnya teman-teman atau saya menghitung segitiga di kotak A dan B, yang merupakan kaki-kaki segitiga, pasti kita akan sama-sama melihat bahwa masing-masing semuanya itu ada 8. Sedangkan di sisi miring dari segitiga itu, yaitu yang kita sebut dengan C, berisi 16 segitiga. Diperkirakan bahwa bangsa Babilonia telah mengetahui pola ubin semacam itu. Jadi sebelum itu dia sudah mengenal pola ubin atau pola ubin seperti rumus Pitagoras. Kemudian ada juga pada orang Cina. Orang Cina menggunakan teorema Pitagoras sejak 1000 sebelum Masehi, yang diketahui dengan dikenalnya bentuk seperti kayak gini. Kalau yang tadi ini adalah Babilonia, sedangkan yang ini adalah dari Cina. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, teman-teman. Tadi kelompok kami sudah memaparkan materi tentang pengertian filsafat, kemudian ontologi atau hakikat, epistemologi atau cara, aksiologi atau nilai etika, selanjutnya estetika dan sejarah penemuan Pitagoras. Nah, kelompok kami juga di sini menyediakan contoh soal, pertanyaan, dan kuis. Nah, adapun contoh soalnya ada 5 butir beserta jawabannya. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri filsafat secara umum. Nah, di sini jawabannya ini implikasi memiliki sifat yang universal, tidak faktual, berhubungan dengan nilai, berhubungan dengan arti. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, jelaskan alasan mengapa aliran idealisme sebagai ruhani, spirit, atau sebangsanya. Nah,
Di sini kelompok kami sudah menjawabnya. Silakan teman-teman bisa baca jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Apa nama lain epistemologi? Nah, jawabannya sudah disediakan. Nama lainnya adalah filsafat pengetahuan. Nah, pertanyaan ketiga. Jelaskan pengertian aksiologi secara epistemologis. Nah, ini jawabannya juga sudah ada. Yang kelima, sebutkan tingkatan atau tahapan estetika. Nah, di sini jawaban pun sudah ada. Nah, sekarang ada pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kami. Yang pertama, apa tujuan filsafat secara umum? Nah, yang kedua, sebutkan dan jelaskan fungsi filsafat. Yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang ontologis? Serta jelaskan pengertian ontologi menurut ahli. Minimal 3 pengertian menurut ahli. Oke, yang keempat, sebutkan aliran apa saja yang ada di ontologi. Dan yang kelima, apa perbedaan etika deskriptif dan etika normatif. Nah, yang keenam, jelaskan pendapat kelompok aliran rasionalisme dan empirisme mengenai tradisi filsafat. Yang ketujuh, apa yang Anda ketahui tentang estetika. Yang kedelapan, apa yang Anda ketahui tentang aksiologi? Yang kesembilan, apa perbedaan epistemologi umum dan khusus? Yang kesepuluh, epistemologi dan ilmu pengetahuan manusia. Kalian menjawab bagaimana hubungannya, perbedaan, dan persamaannya. Oke, selanjutnya adalah kuis. Nah, di sini kelompok kami menyediakan kuis. Satu soal. Soalnya adalah jelaskan pembuktian rumus Pythagoras berikut dengan baik dan tepat. Yang pertama, bukti dari sekolah Pythagoras. Yang kedua, bukti dari Bhaskara. Yang ketiga, bukti dari Euclid. Oke, teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak saudara-saudari sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Misalnya dengan cara kita mencuci tangan. Ada 6 langkah cara kita mencuci tangan dengan baik dan benar. Cara yang pertama adalah tuang sabun ke dalam tangan kita. Yang kedua adalah gosok telapak tangan kita. Yang ketiga adalah gosok bagian belakang. Dan yang keempat adalah gesek sela-sela jari. Selanjutnya, bilas dengan air bersih. Dan yang terakhir adalah keringkan tangan. Tetap menjaga kesehatan saudara-saudari sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Saya akan menyampaikan dan menghimbau untuk kita semua dalam melaksanakan ibadah di rumah ibadah harus tetap menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang pertama, selalu gunakan masker, baik masker kesehatan maupun masker kain. Yang kedua, jaga jarak minimal 1 meter dengan jamaah yang lainnya dan hindari kontak fisik. Yang ketiga, cuci tangan menggunakan sabun atau dapat menggunakan hand sanitizer. Membawa peralatan ibadah mandiri. Yang kelima, jaga kesehatan. Apabila Anda merasa kurang sehat, sakit, atau sebaiknya melaksanakan ibadah di rumah. Halo teman-teman, jangan lupa pesan Ibu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, oke?